Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah alladhi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، jamaah Jumat hafizakumullah, saya berwasiat kepada pribadi saya sendiri, juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berusaha untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sekarang kita telah memasuki bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum dzalikad dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ayat di atas menjelaskan tentang kemuliaan 4 bulan dibanding bulan lain dalam setahun. Apakah mungkin Allah yang menciptakan semua bulan itu sendiri, tapi ada yang lebih mulia daripada bulan yang lain? Jawabnya mungkin saja. Kita bisa melihat
ada hari-hari dalam seminggu, namun dibandingkan yang lain, hari Jumat merupakan hari yang paling mulia. Ada bulan-bulan dalam setahun, tapi Ramadanlah yang paling mulia. Di situ orang-orang diwajibkan berpuasa. Hari Arafah lebih mulia daripada hari-hari lain dalam setahun. Malam Lailatul Qadar lebih utama daripada malam-malam lain. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama dan lebih mulia daripada makhluk yang lain. Dan seterusnya. Artinya, meskipun masing-masing diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya, Allah membuat kemuliaan antara yang satu lebih tinggi dari yang lainnya karena memang kehendak Allah demikian. Termasuk bulan Rajab beserta 3 bulan yang lain. Allah lebih memuliakan dibanding bulan lain. Di bulan ini orang-orang dilarang melakukan peperangan dan mengangkat senjata. Jadi siapapun merasa aman, bahkan para fuqaha memperberat sanksi diat bagi siapapun yang membunuh seseorang pada bulan-bulan ini dengan hukuman yang lebih berat. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan tentang 4 bulan yang dimuliakan tersebut dengan kalimat berikut. Wa ma'na al-hurum annal ma'asiyata fiha ashaddu iqaban wa ta'ata fiha aktsaru sawaban. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan yang dimaksud dengan bulan-bulan haram di sini adalah sesungguhnya maksiat dalam bulan tersebut siksanya lebih berat, dan ketaatan yang dilakukan pada bulan tersebut maka pahalanya akan dilipat gandakan. Pada bulan Rajab ini perlu menjadi pengingat untuk pribadi kita supaya kita membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran maksiat. Mari kita hentikan caci maki, menggibah, menfitnah, menggunjing sesama dan perilaku-perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Hendaklah kita berhati-hati dalam dosa lisan. Lisan adalah raja atas semua anggota tubuh. Semua tunduk dan patuh kepadanya. Jika ia lurus, niscaya semua anggota tubuh ikut lurus. Namun jika ia bengkok, maka anggota yang lain pun akan ikut bengkok. Nabi SAW bersabda, "Iza asbaha ibnu Adama, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisana fatakul, ittaqillaha fina, fa innama nahnu bik, fa in istaqamta istaqamna, wa in i'wajajta i'wajajna." Nabi SAW bersabda, apabila anak cucu Adam masuk di pagi hari, maka seluruh anggota badan tunduk kepada lisan. Kemudian berkata, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami, karena kami mengikutimu. Apabila kamu lurus, maka kami pun lurus. Dan apabila kamu bengkok, maka kami pun akan ikut bengkok. Dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Ingatlah, dosanya dilipat gandakan. Kita perlu waspada. Perilaku dosa di bulan ini tidak main-main, apalagi di bulan mulia. Mari kita mulai konsentrasi memikirkan akhirat kita yang abadi, menyambut bulan Ramadan yang suci tinggal sebentar lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Dhunnun Al-Misri mengatakan, Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban syahrus saki wa Ramadan syahrul hasadi. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, sedangkan Ramadan adalah bulan menuai. Wa kullu yahsudu ma zara'a faman dayya'a az-zira'ata nadima yaumal hasadi. Setiap orang akan menanam hasil yang apa yang ia tanam. Barang siapa yang tidak merawat tanamannya, ia akan menyesal saat musim panen. Pada bulan Rajab sebagai bulan menanam ini, jangan sampai kita bercocok tanam keburukan. Minimal jika kita tidak bisa menanam dengan membantu atau berbuat baik pada orang lain, setidaknya jangan sampai kita merugikan orang lain. Jangan sakiti siapapun. Mari kita mulai semuanya dari bulan Rajab yang mulia ini. Menurut mayoritas ulama, termasuk di antaranya adalah Al-Imam Nawawi, dalam kitabnya Ar-Rawdah menyatakan, pada malam tanggal 27 Rajab, dahulu Nabi Muhammad SAW diisrakan dan diperintahkan oleh Allah melaksanakan perjalanan malam dari Baitul Haram, Makkah, menuju kepada Baitul Maqdis, Palestina. Setelah itu baginda Nabi SAW dinaikkan dari Baitul Maqdis, Palestina, menuju Sidratul Muntaha
dengan ditemani malaikat Jibril. Singkat cerita, disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan solat 5 waktu dan juga kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan momentum Isra Mi'raj, marilah kita mengingat kembali betapa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sewaktu-waktu minimal dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam. Kita diperbolehkan, bahkan diwajibkan menghadap kepada penguasa alam semesta sebanyak minimal 5 kali dalam sehari. Orang biasa yang ingin bertemu menteri tentu tidak mudah. Bisa jadi waktu yang dibutuhkan sampai seminggu baru bisa bertemu. Apalagi presiden, mungkin bisa sampai sebulan baru bisa bertemu. Ini kita disuruh menghadap kepada Sang Pencipta, Tuhan kita dalam sehari semalam. Selalu dipersilahkan open house. Bukankah ini sebuah penghormatan dari penguasa jagat raya? Anehnya, atas penghormatan itu masih banyak orang yang tidak dapat memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin. Ada yang belum mau sholat, atau mau sholat tapi masih bolong. Maka melalui mimbar ini kami mengajak, marilah kita tata sholat kita. Jika ada panggilan azan, panggilan menghadap kepadanya, mari kita cepat-cepat mendatangi panggilannya. Orang yang ingin doanya terkabul, hendaknya jika Allah memanggil, segera mengabulkan undangan Allah yang berupa solat. Dengan solat di awal waktunya, insya Allah doa-doa akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Sangat banyak hadis yang menyebutkan keutamaan-keutamaan tentang solat. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat kelak daripada amal-amalnya adalah solat. Jika solatnya baik, sungguh ia beruntung dan sukses. Jika rusak solatnya, sungguh ia menjadi orang yang merugi. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa solat tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus dilengkapi syarat, rukun, wudunya harus sesuai aturan, mandinya bagaimana, bacaan Fatihahnya bagaimana. Ini yang perlu kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Maka jangan sungkan-sungkan mendatangi para ulama untuk belajar. Carilah guru yang benar-benar bisa membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila magfirati rabbil alamin. Faqala 'azza min qa'ilin 'alim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radiyallahu ta'ala anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali
وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.